Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang mengkritisi tokoh financial influencer yaitu Ellen May. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Priscilia Grace. Nama saya Silvana Kurniawan. Nama saya Nargia Atalastiaji. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di program Investor Blind Spot. Program yang mengupas tuntas tokoh-tokoh finansial yang ada di sekitar kita. Hari ini kita mau bedah salah satu nama yang udah gak asing lagi di dunia trading Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ellen May. Yap, seorang trader, investor, dan financial influencer yang namanya sering banget kita dengar, apalagi di kalangan investor pemula. Betul banget, tapi sebesar apa sih pengaruhnya dan seberapa solid klaim-klaim yang sering ia sampaikan? Nah, kita bakal kupas semuanya di sini. Bareng aku, Silvana. Aku Priscilia. Dan aku Anargia. Kita mulai dari perkenalan dulu ya. Ellen May lahir pada 20 Mei 1983. Ia adalah seorang ibu dari 2 anak dan dikenal sebagai praktisi pasar modal sejak tahun 2007. Perjalanan awalnya di dunia saham cukup berliku loh. Ia memulai trading dari saran suaminya untuk berinvestasi reksadana, tapi malah tertarik dengan saham yang ada di dalamnya. Dan ceritanya, ia sempat mengalami kerugian besar saat krisis global 2008. Ini yang kemudian jadi titik balik. Ellen berhenti sejenak, lalu mulai belajar pasar modal lebih serius secara otodidak. Ia akhirnya mendirikan Ellen May Institute dan bisnis edukasi lainnya untuk membantu para investor, terutama pemula, agar tidak mengalami kesalahan yang sama. Oh iya, dia juga punya platform edukasi yang bernama M-Trade loh. Jadi bisa dibilang Ellen May ini bukan cuma trader yang sukses, tapi juga seorang pengusaha di bidang edukasi finansial. Nah, kita sekarang masuk ke karyanya. Ellen May ini dikenal dengan beberapa buku bestseller. Salah satunya itu Smart Traders, Not Gamblers, dan Smart Trader Rich Investor. Buku-buku ini banyak dicari karena dianggap bisa jadi panduan untuk pemula. Dan yang menarik dari judulnya aja sudah sangat menggugah, Smart Traders Not Gamblers. Ini seolah-olah ingin membangun mindset bahwa trading itu bukan judi loh. Tapi apakah pendekatan yang diajarkan benar-benar bebas dari unsur spekulasi? Ini yang akan kita kritisi. Betul, apalagi di era media sosial, pengaruh Ellen May semakin besar. Di TikTok, akun Ellen May _official punya lebih dari 164.000 followers dengan jutaan likes. Di sono, ia sering membagikan video-video edukasi yang singkat dan relatable. Fakta menarik buat aku, Ellen May punya engagement rate yang cukup tinggi di TikTok. Ia menunjukkan betapa kuatnya interaksi dia dengan audiens. Tapi di sisi lain, tingginya engagement ini juga bisa jadi pedang bermata dua. Komentar-komentar yang terlalu mengganggukan bisa menutup ruang untuk kritik dan analisis mendalam. Ini jadi poin penting kita. Dengan audiens yang besar, setiap kalimat dan saran yang dia berikan punya dampak signifikan. Apakah semua sarannya sudah diimbangi dengan disclaimer yang kuat? Mengingat banyak pemula yang mungkin cuma menelan mentah-mentah tanpa riset lebih lanjut. Nah, ini dia bagian inti dari pembahasan kita. Fakta menarik buat kita, Ellen May memulai trading di tahun 2006 dan bangkit dari kerugian pada tahun 2008. Perjalanannya ini jadi narasi yang kuat untuk membangun kredibilitas. Namun, kita perlu melihat lebih jauh, sejauh mana strategi yang dia bagikan itu benar-benar proven dan bisa diadaptasi oleh semua orang. Fakta menarik buat aku, Ellen May sangat aktif di berbagai platform edukasi. Selain buku, ada Ellen May Institute dan platform M-Trade. Ini menunjukkan dia sangat fokus pada bisnis edukasi. Tapi disinilah kritik itu muncul. Apakah fokusnya ini lebih ke arah jualan produk edukasi atau murni untuk membangun investor? Karena seringkali ada garis tipis antara edukasi dan promosi berbayar yang tidak transparan.
Fakta menarik buatku, Ellen May sering dikaitkan dengan istilah super trader. Dia mengeklaim strateginya sudah terbukti berhasil selama bertahun-tahun. Tapi, mari kita jujur, tidak ada satupun strategi trading yang bisa meminjam keuntungan 100%. Pasar saham itu dinamis dan penuh risiko. Kritiknya di sini adalah narasi yang terlalu sempurna dan mudah ini bisa menciptakan ilusi bagi para pemula bahwa trading itu gampang, padahal faktanya jauh lebih kompleks. Betul banget tuh Silvana, kita sering lihat kan kalau di media sosial banyak yang memamerkan cuan atau keuntungan besar, tapi jarang sekali ada yang jujur tentang kerugian atau loss. Ini bisa membuat pemula merasa tertekan dan FOMO atau fear of missing out jika tidak bisa meraih cuan seperti yang dicontohkan. Dan yang terpenting, tidak ada informasi rinci tentang kinerja portofolio pribadinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Secara publik, kita hanya bisa mendengar klaim-klaim keberhasilan, bukan data objektif yang diverifikasi. Ini adalah celah kritik yang paling krusial. Jadi, kritik kita bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengajak audiens berpikir kritis. Jangan sampai kita terlalu terhipnotis oleh cerita-cerita sukses tanpa melihat risiko dan kompleksitas di baliknya. Tokoh seperti Ellen May memang punya peran besar dalam mengedukasi, tapi kita harus selalu ingat bahwa tanggung jawab untuk riset dan keputusan ada di tangan kita sendiri. Poin terakhir, kita perlu bahas tentang peran dan tanggung jawab dari seorang guru finansial. Di satu sisi, kehadiran tokoh seperti Ellen May sangat membantu literasi finansial masyarakat. Banyak orang jadi tertarik belajar investasi karena melihat sosok inspiratif seperti Ellen May. Tepat, namun di sisi lain, gelar guru ini juga membawa beban yang besar. Setiap kata yang diucapkan, setiap strategi yang dibagikan, bisa jadi acuan mutlak bagi ribuan pengikutnya. Pertanyaannya, seberapa besar tanggung jawab itu diemban? Apakah mereka benar-benar transparan tentang semua risiko? Ya, dan ini yang sering luput. Banyak yang fokus pada ikutan sinyal atau mengikut rekomendasi, tapi lupa bahwa ada risiko di baliknya. Peran mentor atau guru finansial harusnya tidak hanya menuntun ke jalan cuan, tapi juga mengajarkan bagaimana cara mengelola risiko dan menerima kerugian sebesar bagian dari perjalanan. Jadi Sobat Cuan, mengupas tuntas sosok Ellen May ini bukan untuk mencari-cari kesalahannya, tapi lebih sebagai ajakan untuk berpikir secara kritis. Kita mengapresiasi perannya dalam mengedukasi masyarakat, namun kita juga harus sadar bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan di pasar modal. Betul sekali, trading dan investasi itu butuh riset yang mendalam, strategi yang teruji, dan yang paling penting manajemen risiko yang solid. Jangan mudah terbuai oleh narasi yang terlalu sempurna. Setuju, kesuksesan orang lain bisa jadi inspirasi, tapi keputusan finansial harus tetap kita ambil sendiri. Jangan biarkan FOMO atau euforia sesat mengendalikan portofolio kita. Pada akhirnya, kesimpulan kita adalah jadikan figur publik seperti Ellen May hanya sebagai inspirasi, bukan sebagai pemandu tunggal tanpa celah. Teruslah belajar, teruslah riset, dan selalu pertimbangan risiko di setiap langkah investasi kalian. Sampai jumpa di episode Investor Blitz SWOT berikutnya. Salam cuan dan tetap bijak dalam berinvestasi.